Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang yang cerah hari ini kita bisa berkumpul hadir dalam webinar ke-6 dengan tema penelitian kuantitatif. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bisa berada di jalan yang benar, yaitu Islam. Kepada yang terhormat Bapak Rasbian selaku pengawas di wilayah cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten Lamongan, yang terhormat kepada Ibu Dwi Ita Agustina, yang mana hari ini akan menjadi narasumber kita dengan tema penelitian kuantitatif. Kemudian yang terhormat juga Bapak Ibu pembina opsi di baik wilayah SMA maupun SMK di wilayah Kabupaten Lamongan, dan juga yang saya sayangi peserta yang hadir pada hari ini, peserta opsi yang nantinya akan belajar bersama-sama selama 2 jam ke depan. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ibu Yustika Aulia Rahma, saya berasal di SMA Negeri 2 Lamongan. Hari ini akan memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini. Sebelum kita menginjak acara, maka saya akan pembukaan terlebih dahulu. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Al-Fatihah, Suratul Fatihah. La hadiniya Al-Fatihah. A'udzubillah. Baik, semoga webinar hari ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita hari ini, narasumber kita yang hebat, yaitu Ibu Dwi Ita Agustina, SPD MPD. Beliau ini merupakan satu guru di SMA Negeri 1 Kedompring yang sudah lama sekali dan berpengalaman dalam pembimbingan karya ilmiah. Ya. Terus kemudian Ibu Dwi Ita ini juga dulunya berpengalaman sebagai IN guru pembelajar tahun 2016, PKB pada bidang studi kimia pada tahun 2017, dan pengalaman-pengalaman pembimbingan yang sudah menghasilkan juara-juara, salah satunya medali emas Young Investor Challenge tahun 2019, kemudian medali emas opsi, fiksi, dan juga beberapa kali menjadi finalis fiksi sejak tahun 2021 hingga 2024. Sungguh luar biasa pengalaman dari Bu Dwi Ita Agustina ini. Semoga nanti ilmunya bisa ditularkan baik dari saya sendiri pribadi dan juga bagi seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Baik, Bu Dwi Ita, nanti hari ini kita akan membahas tentang lebih mendalam lagi tentang penelitian kuantitatif. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita persilahkan Bu Dwi Ita Agustina untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Dwi Ita, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ibu Yustika Aulia Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Mustaqim MPD, yang saya hormati Bapak Rasmian selaku tanggung jawab kegiatan ini, kemudian yang saya hormati Ibu Yustika
Aulia Rahma yang hari ini menemani kami. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Peminakir di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan, serta anak-anakku yang hari ini tetap aktif mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya pada siang hari ini, meskipun di hari libur, kita masih dipertemukan dan anak-anakku masih semangat mengikuti kegiatan webinar dalam hari ini tentang opsi dengan tema penelitian kuantitatif. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dengan risalahnya Dinul Islam dari zaman jahiliyah ke zaman penuh rahmat. Baik, terima kasih Bu Yustika. Share screen saya sudah terlihat ya Bu Yus ya? Sudah Ibu. Oke, terima kasih ya. Ini enggak, kalau seperti ini nggak bisa melihat Bu Yus, apakah sudah terlihat ataukah belum? Sebelum saya mulai, Bapak Ibu, di sini saya juga masih sama-sama belajar, Bapak Ibu. Pengalaman opsi kami mungkin masih belum sebanyak fiksi ya. Jadi di sini saya masih belajar. Saya hanya memberikan ilmu sedikit yang mungkin kami laksanakan dan bisa diikuti oleh Bapak Ibu jika itu memang sesuai seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti saya harapkan juga akan ada tanya jawab sambil kita berdiskusi para Smian dan Bu Yus, karena Bu Yustika ini juga sudah sering sekali membawa anak-anak ke tik opsi ya, opsi tingkat sampai finalis Bu Yus. Seperti itu. Jadi nanti kita saling bertukar saja seperti itu. Baik, saya akan mulai. Sebelum saya mulai ini, sepertinya para Smian kalau jadwalnya siang gini memang anak-anak belum sesuai para Smian ya. Mungkin untuk mulai besok bisa direvisi sore saja para Smian. Ngaten Pak nggih. Ini kemarin kalau jam segini, kalau di jam sekolah apalagi masih jam sekolah. Tapi saya acungin jempol untuk anak-anakku yang hari ini tetap mengikuti ya. Insya Allah tidak ada rugi tetap mengikuti karena anak-anak bisa langsung interaktif tanya jawab. Kalau di lewat YouTube kita kan mungkin responnya kurang cepat, tapi hari ini kalau anak-anakku mengikuti secara langsung, insya Allah kita langsung jawab dengan cepat ya. Seperti itu. Baik. Saya mulai, sudah diperkenalkan oleh Bu Yustika, nama saya Ibu Duita Agustina. Saya merupakan guru SMA Negeri 1 Kedungpring Lamongan ya. Dan kebetulan pembina akhir di Kedungpring sejak tahun 2014 ya, 14 sempat berhenti 15 karena ada waktu itu saya ada beberapa kegiatan jadi tidak dimasukkan dikir. Kemudian 2017 kembali lagi masuk di Peminakir hingga saat ini ya. Hingga saat ini masih tetap Peminakir SMA Negeri 1 Kedungpring. Baik, saya langsung ke proposal opsi ya di sini tentang penelitian kuantitatif. Jadi kalau kemarin sudah di pemateri sebelumnya tentang Bu Silvi, Bu Sinten Pak Ibu, yang kemarin tentang penelitian kualitatif ya, hari ini tentang penelitian kuantitatif. Tapi ini nanti sepertinya saya lebih banyak langsung untuk penerapan opsinya saja ya. Jadi sedikit tentang penelitian kuantitatif anak-anak, karena mungkin kalau mendalam sekali sepertinya anak-anak belum saatnya sampai mendalam ya, dan bisa baca sendiri di bukunya. Jadi ini nanti saya berikan dengan bahasa siswa. Biasanya bahasa siswa saya itu lebih senang pakai bahasa yang ini Pak, nggak terlalu muluk-muluk, nggak terlalu dalam, karena mereka juga sama masih belajar dalam taraf belajar, jadinya nggak sampai materinya sampai dalam banget seperti itu ya. Mulai dari penelitian kuantitatif, apa sih bedanya dengan penelitian kualitatif anak-anak? Kalau penelitian kualitatif ini saling berhubungan dengan
mengumpulkan dan menganalisis data menggunakan angka atau data statistik ya. Jadi kalau kualitatif ini kalau kemarin kan sudah dijelaskan ya bahwa penelitiannya itu lebih dalam ya, lebih mendalam dan dia lebih cenderung data-data yang tidak hitungan ya, tapi data-data yang dilihat secara apa namanya lebih mendalam seperti itu. Nah kalau ini datanya data statistik, jadi luas biasanya penelitiannya luas tapi tidak dalam. Metode yang mengandalkan pengukuran objektif dan analisis matematik. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa nanti untuk penelitian kuantitatif lebih data objektif. Terhadap sampel data diperoleh dengan kuesioner, jejak pendapat, tes atau instrumen penelitian lainnya. Jadi sampel datanya biasanya lebih cenderung ke kuesioner ataupun tes seperti itu ya untuk penelitian kuantitatif, meskipun tidak menutup kemungkinan nanti ada campuran dengan penelitian kualitatif. Ini perlu kami sampaikan, biasanya kalau pada kenyataan ketika saya membimbing anak-anak opsi, jarang sekali kita menggunakan satu metode Pak Resmian. Jadi dan Bu Yus ini kami seringnya itu menggabungkan ya, karena kalau kita kuantitatif saja itu sepertinya kurang dalam, dan kalau kita kualitatif saja kita tetap memakai data-data seperti itu. Jadi sering kali kita menggunakan bersamaan kuantitatif dan kualitatif. Terus berikutnya, kelebihan metode kuantitatif dibandingkan kualitatif ini, hasil dari metode ini bisa diukur dan dibandingkan secara objektif. Nah ini maksudnya karena ada hitungan anak-anak, jadi langsung jelas berapa nilainya ya, angka-angkanya juga jelas, sehingga secara objektif tidak subjektif. Kalau kita penelitiannya tidak menggunakan angka atau hanya misalkan kita melihat dari mimik wajah atau apa, ini kan subjektivitas ya, orang lain mungkin menganggap baik tapi belum tentu orang satunya lagi. Nah seperti itu. Tapi kalau penelitian kuantitatif karena rupa angka, jadi benar-benar hasilnya adalah objektif dan dapat diukur. Kelebihan yang kedua ya, maaf ini kok kelebihan kedua, pendekatannya yang sistematis, jadi bisa melakukan uji coba ulang dan replikasi penelitian. Maksudnya seperti ini, karena sistematis ya, pendekatannya sistematis, maka penelitian kuantitatif ini bisa dilakukan berkali-kali dengan metode yang sama yang sudah ada seperti itu. Kemudian penggunaan statistik dalam analisis data kuantitatif memungkinkan untuk menemukan pola dan hubungan yang mungkin terlihat dengan data kualitatif. Jadi di statistik, karena kita menggunakan data statistik ya, jadi ada pola, atau mungkin nanti kita akan menemukan pola atau data-data yang tetap ya, seperti itu. Ini kelebihan dari. Nah kekurangannya terbatas dalam memberikan pemahaman mendalam tentang konteks atau makna dari data yang dikumpulkan. Nah ini kemarin kalau sudah dijelaskan tentang materi kualitatif ya, kualitatif itu lebih dalam ya, lebih dalam. Kalau kuantitatif memang tidak mendalam. Kemudian memerlukan biaya yang cukup besar untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Nah ini kalau kita menggunakan datanya dengan populasinya besar, pastinya dana yang dibutuhkan juga besar. Nah ciri-ciri penelitian kuantitatif. Untuk penelitian kuantitatif selalu memiliki variabel, jadi memiliki 2 atau lebih variabel yang diukur pengaruhnya, jadi selalu ada variabelnya. Kemudian fokus pada pengaruh antar variabel, jadi contohnya misalkan variabel satu dengan variabel yang lain, ini ada variabel-variabel yang harus diukur seperti itu. Kemudian menggunakan sampel dan prinsip keterwakilan. Ini sampel, misalkan kita akan meneliti yang namanya sampel ya, anak-anak, misalkan kok kita akan meneliti tentang kecenderungan belajar siswa SMA Negeri 1 Kedungpring. Nah, kita tidak perlu meneliti seluruh siswa SMA Kedungpring, tapi cukup sampelnya saja, atau kita mengambil beberapa data atau saja ya. Nah, itu namanya sampel. Kemudian bersifat objektif. Nah, objektif ini
karena ukurannya jelas seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian relatif singkat. Nah ini kalau penelitian kuantitatif ini enaknya kita bisa melaksanakan dengan cepat ya, tanpa harus menunggu lama. Seperti contohnya kemarin ini ada siswa kami yang meneliti tentang pengaruh pola asuh anak terhadap pola asuh siswa SMA Negeri 1 Kedungpring, karena kami menggunakan data Google Form, jadi cepat sekali kita dapat dan kita langsung analisis, hasilnya juga langsung keluar seperti itu. Jadi relatif cepat, bisa singkat kalau kita menggunakan penelitian kuantitatif seperti itu. Berikutnya macam-macam metode penelitian kuantitatif. Nah ini ada beberapa macam ya untuk penelitian kuantitatif ini. Yang pertama eksperimen yang bertujuan untuk melaksanakan dan meramalkan yang akan terjadi pada suatu variabel jika diberikan suatu perlakuan tertentu dan variabel lainnya, berhubungan erat dengan populasi dan sampel ya. Eksperimen ini kalau eksperimen dan berkaitan dengan hipotesa ya. Nah, eksperimen di sini bukan berarti hanya eksperimen yang di lab ya. Jadi penelitian eksperimen kuantitatif ini artinya ada tindakan ya. Ada tindakan. Maksudnya seperti ini contohnya, misalkan kita akan melaksanakan penelitian tentang siswa ya, tentang pengaruh, misalkan pengaruh pemberian penggunaan aplikasi ini pada aplikasi, misalkan di sekolah kami ada aplikasi Si Pinter itu untuk tentang ketertiban kalau siswa ya, pengaruh penggunaan aplikasi Si Pinter pada siswa misalkan seperti itu, maka nanti di situ nanti kita dapat melakukan eksperimen. Yang satunya nanti kita beri beberapa kelas, kita beri aplikasi, yang beberapa kelas tidak. Nah seperti itu. Nah itu nanti namanya eksperimen ya. Jadi ada tindakan seperti itu. Jadi tidak harus di laboratorium. Nah nanti kalau tentang laboratorium saya juga akan memaparkan sedikit ya. Kemudian survei. Nah penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan opini, pendapat dan pandangan subjektivitas penelitian. Nah ini bisa juga melalui survei ya. Nah survei ini seperti yang tadi saya sampaikan bisa juga melalui Google Form seperti itu ya, melalui survei. Kemudian penelitian korelasi atau kuantitatif berpengaruh. Itu penelitian yang dilakukan untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan antar dua atau lebih variabel yang sedang diteliti. Ini macam-macam dari metode penelitian kuantitatif, bisa eksperimen, bisa korelasi, bisa untuk survei. Survei ini biasanya untuk jejak pendapat ya seperti itu. Jadi misalkan kita biasanya ini kalau siswa kami juga sering dipakai, misalkan ada siswa yang menemukan suatu aplikasi, kemudian dibagikan pada siswa yang lain, kemudian siswa yang lain itu disurvei ya, disurvei bagaimana aplikasi kita menurut mereka seperti itu ya. Kemudian ada lagi studi perbandingan dilakukan untuk menemukan perbedaan tertentu dari dua kelompok subjek penelitian. Jadi ini ada perbandingan. Jadi kita misalkan membandingkan satu dengan yang lain, itu juga bisa dinamakan masuk dalam penelitian kuantitatif. Kemudian studi perkembangan. Studi yang bertujuan untuk menemukan perkembangan pada subjek penelitian tertentu berdasarkan fungsi waktu. Nah, ini juga masuk dalam penelitian kuantitatif. Nah, kita masuk variabel nanti sebelum kita memahami jauh tentang penelitian kuantitatif, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa penelitian kuantitatif selalu tidak lepas dengan variabel-variabel. Nah, variabel-variabel yang harus dipahami ya, dan penting sekali karena selalu ada variabel. Contohnya variabel yang pertama adalah variabel independen atau variabel bebas. Itu merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel dependen, nah ini dependen atau variabel terikat ya. Kalau variabel terikat ini variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang berikutnya variabel kontrol. Variabel kontrol, variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Nah, variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan ya. Ini contohnya seperti ini ya, anak-anak. Jadi variabel yang namanya variabel ini
Misalkan ini saya mau meneliti tentang pengaruh pupuk cair terhadap pertumbuhan cabai misalkan ya. Nah, nanti tinggi cabai misalkan kita fokus saja ya. Jadi pengaruh pembelian pupuk cair terhadap ketinggian cabai misalkan kita seperti itu ya. Kita fokus pada tinggi misalkan atau ke hijau daunnya misalkan ya. Nah, itu nanti berarti kan kita ada variabel bebasnya, kita membuat variabel bebas dengan cabai ini kita beri perlakuan pupuk. Nah, karena nanti kita penelitian anak-anak, jadi kita tidak bisa menggunakan satu data. Jadi ini pupuk ini saya beri misalkan hanya setiap satu cabai kita beri pupuk 2 sendok misalkan, atau dengan ukuran 1:2 misalkan. Nanti kita bisa menggunakan perbandingan ya Nana ya. Nah, ini ternyata yang satunya ya, yang satunya bisa langsung saja kita menggunakan 2 sendok. Satunya lagi kita menggunakan 3 sendok, yang satunya 4 sendok. Nah, itu namanya variabel bebas. Jadi kita variabel yang nanti menyebabkan variabel terikat berubah-ubah ya. Seperti itu kalau saya lebih cenderung seperti itu. Nah, nanti variabel terikatnya adalah yang tingginya cabai tadi ya, seperti itu. Nah, variabel kontrolnya ini cabai yang tidak dikenai tindakan apapun ya. Jadi dan diperlakukan sama. Perlakuan yang lain itu sama semua. Itu namanya variabel kontrol ya. Variabel perlakuan yang lain sama semua. Yang beda hanya jumlah pupuknya saja seperti itu. Atau mungkin kita sebentar Pak ya, mohon maaf. Mohon maaf, anak saya murah sekali. Berikutnya contoh lagi, misalkan kita akan meneliti tentang pengaruh suhu misalkan, pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi ya, atau misalkan seperti itu. Nah, nanti suhu itu ada suhunya kita ganti-ganti. Nah, yang lain misalkan volumenya, tekanannya kita buat tetap semua. Nah, itu yang kita buat tetap itu adalah variabel kontrol, dan yang suhu yang berubah-ubah itulah variabel bebasnya seperti itu ya Nana. Berikutnya ada variabel moderator. Nah, variabel moderator ini sepertinya kan kita jarang sekali menggunakan, tapi padahal sebenarnya ada ya. Jadi variabel yang mengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Seperti di contohnya ya, saya ada penelitian siswa kami tentang pengaruh pola asuh terhadap misalkan kenakalan siswa SMA Negeri 1 Kedungpring, atau pengaruh pola asuh terhadap prestasi siswa SMA Negeri 1 Kedungpring. Nah, ini kan kita hanya fokus pada pola asuh, tapi padahal ternyata ada yang mempengaruhi yang lain, misalkan hubungan pertemanan, itu juga sebenarnya mempengaruhi. Nah, itu hubungan pertemanan atau lingkungan pertemanan itu yang dinamakan variabel moderator ya. Jadi yang memperkuat atau memperlemah. Seperti itu. Kemudian ada variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, yang menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Nah, ini hampir sama dengan moderator, tapi ini variabelnya tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur seperti itu ya. Nah, yang sering dipakai itu yang 3 variabel tadi ya. Jadi yang variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Nah, berikut ini kita akan komponen dan proses penelitian kuantitatif ya. Jadi nanti kita akan menuju ke penelitian kuantitatif. Yang pertama kita merumuskan masalah. Kemarin kita sudah mendapat pencerahan tentang masalah dan rumusan masalah ya. Jadi masalah itu beda dengan rumusan masalah. Nah, ini nanti kita yang pertama akan lakukan adalah membuat rumusan masalah. Kemudian yang kedua, landasan teori. Nah, setelah kita menemukan masalah, kita selalu akan mencari teori-teori atau daftar pustaka pendukung seperti itu ya. Kemudian merumuskan hipotesa. Nah, hipotesa ini dugaan sementara ya. Selanjutnya mengumpulkan data. Mengumpulkan data-data ini bisa
ada populasi dan sampel. Ini populasi dan sampel ini sebenarnya juga tidak selalu ada, tapi nanti ketika penelitiannya eksperimen, kita menggunakan eksperimen selalu ada populasi dan sampel. Tapi kita juga bisa menggunakan subjek penelitian ya, subjek penelitian. Kemudian pengembangan instrumen. Nah, pengembangan instrumen ini seperti angket ya, kita mau membuat angket atau membuat kuesioner. Nah, ini kita pengembangan instrumen, nanti di slide berikutnya insya Allah ada. Kemudian pengujian instrumen ya. Jadi angket atau alat-alat yang kita buat tadi itu diuji dulu. Baru kemudian kita laksanakan penelitiannya. Penelitian nanti ketemu hasilnya dianalisis, baru kesimpulan. Nah, ini langkah secara umum, langkah-langkah dari penelitian kuantitatif. Nah, ini saya langsung mengupas tentang proposal opsi kuantitatif ya. Yang pertama latar belakang. Ini sama dengan yang lain ya, insya Allah ya. Pada penelitian proposal opsi harus selalu ada latar belakang, nah ya. Di sini wajib definisi permasalahan wajib jelas dan tersistematis pengungkapannya ya. Jadi ketika kita membuat suatu latar belakang itu wajib ada latar belakang, itu wajib. Nah ya, insya Allah kalau di opsi sendiri itu latar belakang ini nilainya sekitar 25% ya, jadi banyak sekali. Jadi anak-anak, bahkan untuk penelitian anak SMP itu 40% ada di latar belakang di bab 1 ya. Jadi anak-anak kalau membuat latar belakang ini diusahakan yang sebaik mungkin, karena yang dinilai pertama oleh juri biasanya latar belakang. Dan selalu ada data penunjang yang reliable dan up to date. Ini kemarin waktu anak-anak sudah melihat, sudah dijelaskan juga ya tentang latar belakang ini. Maksudnya seperti ini, nak. Ketika kita akan meneliti tentang misalkan pertumbuhan cabai, atau produksi cabai di Lamongan misalkan, maka anak-anak sudah mendapat data tentang tinggi rendahnya harga cabai, termasuk pertumbuhan cabai di Lamongan, itu kita harus tahu. Kemudian misalkan kita akan meneliti tentang siswa SMA Negeri 1 Kedungpring yang warung kopi misalkan. Nah, anak-anak bisa ambil data tentang warung kopi secara umum juga bisa seperti itu. Okay. Berikutnya mengungkapkan masalah yang menarik, penting dan layak untuk diteliti. Ya, jadi di latar belakang itu sudah harus, masalahnya itu sudah menarik ya, menarik perhatian. Seperti contoh misalkan ya, kemarin kami yang opsi ini, saya langsung seperti contoh saya aja lebih enak ya. Anak kami tentang enceng gondok ya, tentang enceng gondok ini nanti data tentang pertumbuhan enceng gondok itu ada ya, seperti itu ya. Terus kemudian kan enceng gondok itu ternyata merusak. Nah, merusak ini bagaimana kita memanfaatkan dan membuat enceng gondok itu bermanfaat dan tidak lagi membuat resah orang ya. Jadi malah justru enceng gondok dibiarkan karena mau dimanfaatkan, seperti itu. Nah, ini harus menarik perhatian loh. Mosok saya enceng gondok kok kayak digawe seperti itu ya. Jadi yang penting dan layak ini, layak untuk diteliti ini sudah muncul di latar belakang. Jangan disimpan ya, jangan disimpan. Anak-anak yang kadang-kadang enggak yang kita munculkan komunikasi pustaka saja ya. Jangan ya. Jadi kalau bisa di latar belakang itu sudah merayu ya, namanya kita sudah merayu juri untuk melihat proposal kita. Jadi kalau bisa sudah yang terbaik di latar belakang. Kemudian pembahasan mulai dari masalah umum ke masalah khusus. Nah, kalau ini sebenarnya ada masalah umum dan masalah khusus, tapi karena jumlah proposal fiksi ini terbatas ya, tolong anak-anak nanti ketika membuat masalah umum jangan terlalu umum banget ya, to the point saja, datanya lupa data-data. Jadi kadang-kadang anak-anak mau membahas tentang misalkan kenakalan remaja, itu nanti sudah pengertian kenakalan remaja dan lain-lain umumnya itu sudah dimunculkan di latar belakang, itu tidak ngaruh banyak di penilaian penjurian. Jadi tolong masalah umum sedikit saja, umum nanti dikupas banyak di kajian pustaka saja. Nah, yang di latar belakang ini pokoknya suatu yang data-data, kemudian hal-hal yang menarik dan apa yang akan kamu lakukan dengan ini, seperti itu ya.
Itu untuk latar belakang. Berikutnya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah penelitian kuantitatif ini bisa 3 macam lah ya. Jadi ada deskriptif ya. Deskriptif itu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri baik pada satu variabel atau lebih. Jadi variabel itu ternyata tidak harus tidak harus satu apa namanya, ada lebih dari 2 variabel, tapi bisa satu. Misalkan contohnya bagaimana efektivitas alat ini untuk apa gitu ya. Jadi itu kita bisa menggunakan rumusan masalah seperti itu. Dan rumusan masalah ini selalu kalau untuk proposal fiksi biasanya dalam bentuk pertanyaan ya, dalam bentuk pertanyaan. Kemudian rumusan masalah komparatif, yaitu rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Jadi ini rumusan masalah yang membandingkan keberadaan. Contohnya seperti ini ya. Adakah perbedaan penggunaan pestisida organik misalkan dengan pestisida kimia? Nanti adakah perbedaan? Ini awalnya dengan kata seperti itu. Jadi selalu kata tanya ya, selalu kata tanya. Kemudian untuk asosiatif ya, rumusan masalah asosiatif ada suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal atau sebab akibat, dan interaktif ya. Contohnya misalkan, adakah hubungan antara jumlah warung kopi terhadap tingkat kenakalan remaja misalkan, contohnya seperti itu. Jadi adakah hubungan? Nah, itu di rumusannya masalah seperti itu. Jadi intinya pada rumusan masalah itu selalu menggunakan pertanyaan ya, pertanyaan yang nantinya akan dijawab di bab 4-nya seperti itu. Jadi kita akan menjawab di bab 4. Itu rumusan masalah, dan inti rumusan masalah ini adalah inti penelitian kita. Jadinya anak-anak juga kalau membuat rumusan masalah jangan sebanyak-banyaknya, tapi jangan juga sedikit ya. Apa yang akan kita bahas di penelitian kita itu harus tercantum dalam rumusan masalah. Berikutnya tujuan ya. Tujuan ini biasanya spesifik, terukur, realistis, dan relevan dengan bidang ilmu yang diteliti. Tujuan penelitian kuantitatif juga harus sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Nah, ini karena biasanya rumusan tujuan ini adalah menjawab rumusan masalah. Nah, tujuan biasanya anak-anak itu cenderung menyamakan, tetapi dengan untuk tujuan ini menggunakan bukan kalimat tanya, tapi pernyataan ya. Jadi tidak lagi kalimat tanya, tapi pernyataan seperti itu ya. Beberapa tujuan penelitian kuantitatif yaitu mengukur dan mengkaji hubungan antar variabel, menguji hipotesa. Jadi nanti tujuan penelitian kuantitatif itu menguji hipotesa, memprediksi fenomena, menemukan generalisasi, mengembangkan model-model matematik, menemukan hubungan sebab akibat. Nah, ini tujuan penelitian tujuan kuantitatif ya. Kata-katanya biasanya seperti ini. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi ya, menjelaskan atau menemukan atau menganalisis, seperti itu ya tujuan. Jadi kalau tadi rumusan masalah ini adakah hubungan, kan berupa pertanyaan, kalau ini mengetahui adakah hubungan, seperti itu. Jadi ada kata-kata pernyataan untuk tujuannya. Kemudian hipotesa yang merupakan jawaban sementara. Ini kemarin juga sudah dibahas di penelitian kualitatif ya. Hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ya. Tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesa. Jadi penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif sering tidak merumuskan hipotesa. Jadi tidak selalu ya hipotesa ini. Jadi nanti kalau sekiranya kamu tidak ada hipotesanya, tidak apa-apa gitu ya. Kalau memang penelitiannya bukan hubungan, bukan sebab akibat, itu
hanya deskriptif saja. Jadi penelitiannya hanya deskriptif, ingin mengetahui tentang perkembangan kerajaan Erlangga di Jawa Timur, di Lamongan, misalkan di daerah Lamongan, misalkan seperti itu kan. Ini kita tidak bisa menggunakan hipotesa ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan hipotesa juga tidak apa-apa ya. Jadi tidak selalu ada, tapi boleh penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif, tidak perlu terus. Seperti itu aja ya. Contohnya hipotesa yaitu kemampuan daya beli masyarakat dalam populasi itu rendah. Dan ini hipotesa deskriptif ya Naya. Jadi hipotesa penelitian deskriptif contohnya ini, tidak terdapat perbedaan kemampuan daya beli antara kelompok masyarakat petani dan nelayan. Ini komparatif. Kalau nanti penelitian komparatif atau nanti ya, jadi contohnya seperti ini, tidak terdapat perbedaan gitu ya. Jadi hipotesa itu biasanya jawabannya antara iya dan tidak ya, iya dan tidak, 0 dan 1 nilainya. Ada hubungan positif antara penghasilan dengan kemampuan daya beli masyarakat. Nah, ini kalau asosiatif atau tadi ya sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi seperti itu nak ya. Jadi hipotesa sebenarnya menjawab iya atau tidak. Nah, kita menduga misalkan ya, saya akan menganalisis bahwa ternyata dari membaca jurnal, kemudian saya lihat itu ternyata kelor itu mengandung vitamin C ya. Vitamin C, dia antioksidan yang baik, seperti itu. Nah, nanti kalian akan melaksanakan penelitian, jadi menganggap bahwa kelor bisa untuk mengurangi penuaan diri misalkan, atau mungkin membuat masker daun kelor misalkan contohnya ya, masker daun kelor untuk mengurangi penuaan dini. Nah, ini nanti karena anak-anak sudah membaca, sudah tahu bahwa kelor itu mengandung vitamin C, dan penelitian sebelumnya juga kelor itu ternyata antioksidannya baik misalkan. Nah, ini ternyata kita membuat hipotesa bahwa ternyata kelor dapat kelor dapat dibuat untuk masker yang dapat mengurangi penuaan dini seperti itu. Nah, itu seperti itu hipotesa ya. Jadi kita sudah mempunyai data sebelumnya, jadi tidak asal menjawab iya atau tidak, tapi karena memang kita sebelumnya sudah menganalisis data atau mengkaji teori ya. Itu kemudian definisi operasional. Nah, definisi operasional ini sebenarnya tidak selalu ada juga dalam penelitian. Dia ini untuk mengurangi ini penjabaran variabel yang diteliti dalam suatu penelitian hingga menjadi bersifat operasional, sehingga bisa diukur dengan alat ukur penelitian. Jadi nanti misalkan kita akan meneliti tentang misalkan buah cabai misalnya, atau buah agar cabai cepat berbuah misalkan ya, memberikan pupuk untuk cabai cepat berbuah. Nah, nanti pemberian pengertian pupuk di sini harus jelas. Nah, itu di definisi operasional dijelaskan ya. Jadi pupuk yang dimaksud adalah pupuk organik yang dibuat oleh peneliti misalkan, atau pupuk organik yang dimaksud pupuk organik ini adalah pupuk yang dibuat dengan cara menggunakan bahan-bahan organik, diantaranya ini seperti itu. Jadi definisi operasional ini menjelaskan tentang variabel-variabel yang sebelumnya ya, itu definisi operasional. Dan kalau sudah dianggap jelas, tidak diadakan juga tidak apa-apa. Nah, ini sebenarnya ada lagi manfaat penelitiannya. Kemarin ini juga sebenarnya sudah disebut sama Pak Dito ya waktu membahas tentang opsi. Ini manfaat penelitian sudah ada. Nah, sudah ya, kita lanjutkan ke landasan teori. Landasan teori penelitian kuantitatif. Untuk landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian ini mempunyai dasar yang kokoh ya. Jadi selalu harus ada ya landasan teori. Tapi karena fiksi ini proposal fiksi halamannya cuma sedikit jadi nanti landasan teorinya yang benar-benar yang penting-penting saja yang harus dimunculkannya. Jangan terlalu luas ya. Nanti kecuali kalau kalian penelitian seperti skripsi, tesis itu memang kita sebesar banyak-banyaknya memang ya kita membuat banyak-banyaknya teori. Tapi kalau penelitian opsi karena kita dibatasi oleh lembar berapa lembar, maka kita teorinya yang penting banget saja yang dimunculkan.
Jadi wajib ada ya, wajib ada dan bisa mendukung. Nah, ini kemudian adanya landasan teori merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Jadi maksudnya karena kita penelitian itu intinya adalah ilmiah, nak ya. Jadi menggunakan metode ilmiah, jadi tidak asal-asalan. Makanya teori ya. Misalkan anak-anak mau menciptakan sesuatu ya, cari teori. Mau menciptakan alat apa ya, teori tentang alat itu sudah ada sebelumnya, harus ada ya. Jangan asal oh ini penemuanku benar-benar baru Bu, jadi tidak ada teori ini kalau tahu enak. Pernah kita punya siswa itu koyok-koyok, oh memang alat yang dibuat itu benar-benar baru pun pasti dia menggunakan teori, entah teori fisika, teori kimia atau teori yang berkaitan, itu pasti ada ya. Jadi jangan sampai menganggap bahwa saya itu benar baru menciptakan sesuatu baru jadi nggak ada teorinya. Jangan sampai seperti itu ya. Pasti ada teori yang harus kita gunakan untuk dasar penelitian kita, karena penelitian itu ilmiah ya. Kemudian landasan teori penelitian kuantitatif adalah kumpulan gagasan atau variabel yang saling berhubungan dengan berasosiasi dengan hipotesa. Ini variabel dalam penelitian kuantitatif tadi yang kita buat itu di teori harus dimunculkan ya. Jadi kalau misalkan kita mau bicara tentang pembuatan atau kita meneliti tentang pengaruh warung kopi terhadap kenakalan remaja misalkan ya. Ini saya komentarkan warung kopi, ini salah satu contoh aja ya. Nah ini nanti anak-anak misal punya dasar tentang kenakalan remaja, yang dikatakan remaja nakal itu seperti apa, kemudian usia remaja itu usia yang seberapa, itu sudah ada dasarnya, di teori itu muncul ya. Terus warung kopi ini juga ada batasannya, warung kopi yang seperti apa yang dimaksud, seperti itu nanti dijelaskan ya kenapa kok di landasan teori itu dimunculkan seperti itu. Nah, landasan teori setidaknya harus memuat ini kerangka teori variabel dan subvariabel pertama. Ini maksudnya kalau kita variabelnya lebih dari 2 ya. Jadi semua variabel itu harus muncul ya, harus dimunculkan di teori. Dan sub-subnya juga harus dimunculkan. Ini sub ini maksudnya seperti apa? Seperti misalkan kita meneliti tentang cabai ya. Nah, cabai itu daun cabai kah, isi cabai kah, atau mungkin batang cabai, itu sub-subnya ya. Nah, ini dimunculkan ya, dimunculkan. Kemudian kajian terdahulu. Nah, ini sangat penting sekali nak, kajian terdahulu ya. Mungkin beberapa penelitian atau anak-anakku yang sering tidak dimunculkan itu penelitian terdahulu. Nah, padahal penelitian terdahulu ini sangat penting sekali, harus ada ya, harus ada, karena dasar seperti saya sampaikan tadi, dasar penelitian kita itu pasti nyontoh penelitian terdahulu. Nggak mungkin lah kita gawe sesuatu tapi nggak mau coblos, itu nggak mungkin ya. Jadi dimunculkan terdahulu nih, bisa 2 atau 3 kalau muat ya, kalau halaman kita muat bisa 2 atau 3 penelitian yang terdahulu. Nah, diusahakan penelitian terdahulunya ini kalau bisa up to date, tidak 20 tahun yang lalu, penelitian 20 tahun yang lalu, atau penelitian 30 tahun yang lalu. Jangan ya, kalau bisa ini kita 5 tahun yang lalu. Nah, ini kalau anak-anak kemarin sepertinya sudah materi kajian pustaka ya. Misalkan kalian anak-anak kesulitan mencari penelitian terdahulu dalam 5 tahun terakhir, anak-anak bisa menggunakan aplikasi. Ada sebenarnya aplikasinya, pakai Publish of Paris ya. Jadi bisa pakai Publish of Paris, itu aplikasi untuk mengetahui judul-judul penelitian. Biasanya kalau terdaftar di ini ya, di Google itu insya Allah muncul ya. Nanti misalkan akan menggunakan mencari penelitian tentang apa namanya, pupuk organik gitu ya. Pakai kunci pupuk organik tahun sekian sampai sekian nanti ada ya. Jadi kalau bisa anak-anak tahunnya adalah 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir, jangan sampai melebihi. Kemudian kita membuat kerangka berpikir. Jadi di landasan teori ini nanti ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini seperti ini nah, apa namanya? Seperti ini, saya ntar ya tak lihatkan tadi. Nah, seperti ini, rupa seperti tabel-tabel seperti ini. Nah, ini nanti kita, nah ini misalkan ya latar belakangnya karena daerah Lamongan, daerah yang tandus, daerah yang sulit untuk dibuat di
ditanduri padi misalkan, kalian akan membuat suatu pupuk atau pupuk yang untuk memperbaiki kualitas tanah misalkan. Ini sudah ada nanti rupa seperti ini. Nah, ini nanti akan jadi ini apa namanya, kerangka berpikir ya. Jadi kenapa kamu membuat penelitian itu dituangkan dalam kerangka berpikir hingga hipotesa ya, hingga hipotesa. Nah, seperti itu ya. Nah, ini hipotesa ini beberapa ahli atau beberapa pendapat ya, teori itu ada di bab 2, tetapi terkadang di bab 1 sudah harus dimunculkan hipotesa. Nah, padahal kita bisa membuat hipotesa kalau sudah membaca teori. Nah, itu kenapa makanya ada yang meletakkan di bab 2, karena kenapa kita bisa membuat hipotesa, karena kita sudah membaca teori atau sudah membuat landasan teori dan membuat kerangka berpikir, baru kita mencantumkan hipotesa. Makanya ditaruh di bab 2. Seperti itu ya, Naya. Nanti kalau misalkan di proposal opsi kalian kuantitatif dimunculkan sejak awal enggak apa-apa, karena nanti biar tahu jurinya bahwa penelitian kita itu penelitian kuantitatif dan ada hipotesanya. Itu kemudian metode penelitian ya. Nah, di proposal opsi, nah ini ya, di proposal opsi ini sudah ada draftnya seperti juga yang di-share di LMS oleh Pak Rasmian. Ada waktu dan tempat penelitian. Nah, waktu dan tempat penelitian ini menginformasikan rencana waktu dan tempat penelitian. Jadi anak-anak seperti ini maksudnya ya. Biasanya opsi ini mulai jurnalnya muncul sekitar bulan Maret ya, sekitar bulan Maret. Bulan Maret nanti ini, jadi anak-anak sudah merangkai misalkan mulai dari pemunculan ide di bulan Januari misalkan, kemudian Februari ini membuat rumusan masalah. Nah, sampai proposal itu di bulan misalkan pengumpulan proposal terakhir bulan April ini, sampai bulan April ini sampai selesai, proposalnya sudah selesai. Jadi bab 1 sampai 3 dianggap harus sudah selesai di waktu pengumpulan proposal. Nah, baru kita akan membuat rencana pelaksanaan pengambilan datanya itu baru di bulan berikutnya. Misalkan proposal kita terakhir pengumpulan misalkan bulan April misalkan, atau mungkin tanggal berapa ya kalau opsi ini, Juli misalkan ya, di bulan Juli misalkan. Oh, Juli itu ini ya, Agustus biasanya misalkan terakhir itu 30 Agustus misalkan. Maka sampai bulan tanggal 30 Agustus ini pastikan bab 1 sampai bab 3 sudah selesai hingga instrumen penelitiannya. Jadi hingga instrumen penelitiannya bab 1 sampai 3 sudah masuk di sini. Kemudian kita pengambilan data, atau mungkin boleh sampai pengambilan data juga boleh ya. Pokoknya yang jelas jangan sampai bab 1 sampai 3 belum ada di sampai Agustus, seperti itu ya. Nah, nanti di pengambilan data di bab 4-nya, pengambilan datanya ini kita bulan berikutnya. Tapi kalau bisa sebelum Agustus ya, karena nanti kita melewati banyak. Kalau pengambilan data ini kita melibatkan manusia, harus ada etiknya dulu. Kalau kita membuat suatu produk, nanti kita harus menguji dulu. Nah, uji itu lama. Kalau menguji itu tidak butuh waktu hanya 2 hari 3 hari, tapi kita bisa sampai 2 minggu 3 minggu baru selesai sama analisisnya. Oleh karenanya anak-anak kalau membuat yang real ya, yang real, jangan sampai proposal sampai penelitian hanya kita menganggarkan waktu cuma 1 bulan, itu sepertinya nggak mungkin ya. Jadi kalau membuat waktu dan tempat penelitian ini pun yang real, benar-benar sekiranya ditata benar ya. Jangan sampai kok kalau kita membuat nanti proposal bab 4 baru kita ambil data di bulan September. Nah, September padahal bulan September akhir harus kumpul, itu sepertinya nggak mungkin. Jadi anak-anak kalau bisa membuat space waktunya itu agak panjang ya. Kemudian berikutnya, nah ini meskipun kenyataannya enggak, nak. Oh ya, nanti di opsi ya, ini saya mohon maaf tidak mengikuti waktu pengenalan opsi. Di opsi ini selalu ada logbook ya. Jadi ada logbook. Logbook ini kegiatan kita selama mengikuti opsi harus terdokumenkan ya. Terdokumenkan artinya misalkan anak-anak mulai penelitian bulan ini ya, semenjak kita kegiatan ini kan kita sudah membuat proposal. Anak-anak mulai membuat proposal itu sudah difoto ya, selalu difoto dan ditulis ya, selalu ditulis apapun hasil
yang kalian kerjakan hari ini ditulis ya. Misalkan hari ini saya sudah mulai membuat proposal bab 1 ya. Jadi kita tulis. Terus kemudian studi literatur di perpustakaan, kita tulis studi literatur di perpustakaan. Terus kemudian misalkan kita studi subjek penelitian misalkan, atau studi lokasi penelitian ya, kita tetap foto dan tulis selalu seperti itu nanti, karena logbooknya ini semakin banyak isinya semakin bagus ya. Jadi bahwa penelitian kita itu bukan abal-abal ya. Nah nanti kalau bisa kalau bisa fotonya disertai map nah ya, biar kelihatan bahwa benar-benar itu foto beneran kegiatan kamu ya. Jangan sampai fotonya foto lagi ya, kelihatan nanti, kelihatan banget antara beneran praktek penelitian atau beneran penelitian ataupun tidak. Berikutnya sumber data, alat dan bahan ya. Nah, kita ini di penelitian di opsi selalu ada ini nah ya. Tetapi jikalau memang anak-anakku ini ternyata tidak melakukan eksperimen ya, atau kalian tidak menyertakan alat dan bahan, tidak apa-apa nah ya. Jadi ini sebenarnya dikhususkan kalau penelitian kita membuat sesuatu atau kita melaksanakan eksperimen di lab atau melakukan eksperimen di luar ya, lapangan, itu kita harus mencantumkan alat dan bahan dan detail ya, harus detail lengkap. Tapi kalau misalkan anak-anak misalkan membuat aplikasi kan kita hanya memakai alatnya laptop saja misalkan, dan tidak ada bahan apapun ya, tidak usah ditulis, tidak apa-apa ya. Ini memuat sumber data, bahan, alat, dan cara kerja yang digunakan dalam penelitian, cara penyelesaian masalah melalui desain atau rancangan. Anak-anak sekiranya anak-anakku nanti tidak menggunakan alat dan bahan di bab 3 ini ya, di bab 3 ini harus rancangannya jelas lah ya. Jadi misalkan kalau kita melaksanakan penelitian di laboratorium ya, alat dan bahannya juga harus jelas. Kemudian prosedur penelitiannya sudah ada di sini ya. Jadi kita misalkan penelitian nanti menggunakan asam cuka untuk melunakkan, kemudian kita akan fermentasi selama 3 hari. Jadi alat bahan fermentasi sudah muncul di sini ya. Jadi kita itu seolah-olah sudah siap untuk praktek dan sudah siap untuk mengambil data. Nah, misalkan kok penelitian sosial ya, penelitian sosial ini di sini kuesioner sudah data ada ya. Jadi kita sudah membuat alat untuk mencari data dalam bentuk kuis misalkan, atau mungkin dalam bentuk teks wawancara, itu sudah muncul di sini. Jadi nanti di lampiran kalau bisa sudah dimunculkan, sudah diadakan. Biar apa? Biar juri itu yakin bahwa penelitianmu itu lo sudah siap untuk penelitian beneran. Jadi nggak abal-abal itu. Dan mereka yang mau penelitian itu sudah tahu betul langkahnya nanti mau apa, itu sudah tahu betul. Nah, seperti itu nah ya. Jadi di proposal itu sudah jelas semua caranya nanti seperti apa, ngambil datanya bagaimana, itu sudah harus lengkap, sudah desain penelitiannya seperti apa, itu sudah harus ada di bab 3 ini ya, bab 3 tentang metode penelitian. Berikutnya pengumpulan data. Nah, memaparkan cara memperoleh data yang akan diterapkan oleh peneliti. Nanti ini akan saya uraikan sedikit ya tentang pengumpulan data ini. Bagaimana cara mengumpulkan datanya ini sudah ada ya. Berikutnya analisis data. Nah, ini cara teknik pengumpulan data ini nanti menggunakan prosedur wawancara seperti yang saya sampaikan ya, Nak ya. Jadi misalkan kalian mau meneliti tentang contohnya ini, contoh misalkan tahu kemarin anak-anak kami itu meneliti pada anak SD, siswa SD ya. Meneliti tentang waktu itu penggunaan poster untuk materi bahasa daerah siswa SD ya, anak-anak itu. Nah ini berarti anak-anak ini nanti kalau nanti ada eksperimen atau ada tindakan, harus dites, ada pretest dan ada post-test kan seperti itu. Nah, karena ada pretest ya, ini alat untuk pretest ini sudah ada di sini ya. Jadi sudah di awal ini sudah alatnya untuk membuat pretest ini sudah muncul ya. Sudah diadakan dan kalau bisa sudah divalidasi atau direliabilitasnya sudah ada ya di pengumpulan data ini.
Kemudian analisis data. Nah, analisis data ini tekniknya bagaimana kamu mau menganalisis datamu itu. Nah, ini sudah dimunculkan ya. Sudah dimunculkan nanti data setelah kamu data peroleh ini cara menganalisisnya seperti ini. Meskipun belum ada datanya, tapi di metode penelitian harus sudah ada cara analisis datanya seperti itu ya. Jadi ketika ini sudah lengkap, benar-benar ada, insya Allah nanti oh ini wis siap penelitian beneran ini. Jadi nggak abal-abal ini. Nah ini sudah muncul seperti itu ya. Berikutnya instrumen. Nah ini saya bahas tentang instrumen. Jadi maksudnya apa ini? Kalau kita mau melaksanakan penelitian pasti tidak lepas dari instrumen atau alat apa yang akan kita gunakan. Alat yang akan digunakan. Nah, nanti misalkan kita pakai kuis ya, pakai kuesioner atau angket. Apa itu kuesioner? Nah, kuesioner ini alat yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan dengan validitas dan reliabilitas yang tinggi. Nah, jadi kalau kita mau membuat kuesioner, kalau bisa diuji validitasnya dan reliabilitasnya ya. Nah, nanti ujinya seperti apa, Bu? Jadi nanti boleh kalau misalkan validitas ini kita pakai validitas ahli ya, misalkan alatnya kita misalkan dalam bentuk kuis ya. Alat kuisnya ini sudah diuji, misalkan kita bisa menggunakan Bapak Ibu guru ahli aja ya, ahli bahasa misalkan. Terus kemudian ahli materi ini misalkan kamu kuesionernya ini tentang perkembangan peserta didik atau siswa ya. Berarti kamu bisa ahli materi pakai BK mungkin ya, karena psikologi anak ya. Atau mungkin boleh yang kalau punya ya, kalau dekat benar-benar yang praktisi ahli beneran boleh ya. Kalau ada, ya. Tapi kalau tidak ada boleh pakai guru atau mungkin yang kenal di praktisi yang bekerja di bidang yang kamu teliti ya. Misalkan kalau kita meneliti tentang koperasi ya, jadi kamu kepala dinas koperasi itu boleh ya. Jadi semakin yang penentu dia itu, salah satu penentu validitasnya itu bagus atau tidak itu adalah siapa yang memvaliditas ya. Jadi alatmu itu sudah bagus atau belum, siapa yang memvaliditas itu. Nah itu termasuk salah satu penentu dia itu bagus pandang. Itu kalau kalian dalam bentuk kuesioner ya. Atau reliabilitasnya tinggi. Nah, apa Bu reliabilitas validitas nanti kita bahas ya. Kemudian digunakan bila responden jumlahnya besar, dapat membaca dengan baik dan dapat mengungkapkan hal-hal yang sifatnya rahasia. Nah, ini kuesioner biasanya kalau misalkan kita mau meneliti tentang contohnya tadi pengaruh pola asuh siswa terhadap prestasi siswa SMA misalkan contohnya ini kan berarti nanti kita punya bisa ambil sampel. Nah, sampelnya ini nanti kita beri kuis. Nah, kuis ini soalnya harus divalidasi. Tidak soalmu langsung pakai langsung seperti itu ya. Berikutnya wawancara digunakan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden yang sedikit. Jadi ini kalau misalkan kita mau data kita ini sebenarnya cenderung ke kualitatif ya wawancara ini, tapi tidak menutup kemungkinan penelitian kuantitatif ini juga menggunakan wawancara. Nah, wawancara ini sebenarnya ini juga kemarin sudah dijelaskan bisa wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur. Kalau terstruktur itu artinya kamu pertanyaannya sudah dibuat dan jelas ya. Nah, nanti wawancara pada 10 orang pertanyaan yang sama. Nah, kalau kita karena kuantitatif ya, kita menggunakan data wawancara digunakan untuk 10 orang pada orang yang sama, pada kita menggunakan sama pertanyaannya sama pada 10 orang. Nah ini kita bisa analisis nanti. Nah gitu ya wawancara karena kita kuantitatif. Kemudian observasi digunakan bila objek penelitian bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, respon kecil. Penelitian yang bersifat eksperimental seperti di lab ya, masuk dalam teknik observasi karena dilakukan evaluasi dengan melihat pengaruh antar variabel yang telah ditentukan. Jadi kalau kita mau melihat di kerja di lab ini termasuk instrumennya namanya observasi. Jadi kalau bisa ada lembar observasi yang akan diobservasi itu apa saja. Misalkan kita akan melihat membuat tabel tentang warna
warna apa namanya bahan yang akan kamu pakai ya. Misalkan ya, contohnya seperti kemarin ini membuat styrofoam dari Enteng Gondok ya, yang pernah murid kami ini. Nah ini styrofoam dari Enteng Gondok ini kita melihat dari beberapa, kita menggunakan 5 sampel. Nah, 5 sampel ini dengan perbandingan yang berbeda-beda ya. Perbandingan ada 1:4, 2:3, kemudian 2,5:2,5 misalkan. Atau 1:1 ya, 1:1 atau mungkin 3:2. Nah, ini nanti kita mengamati, pasti mengamati ya. Nah, mengamati inilah menggunakan alat observasi. Ya. Jadi kita pasti akan mengamatinya. Ya. Ini juga termasuk jenis penelitian kuantitatif. Ya. Nah, ini data penelitian. Ya. Kalau data penelitian ini menurut sifatnya, data yang dinyatakan dalam bentuk angka ya, kalau kuantitatif ya. Jadi nanti ada data penelitian dalam bentuk kuantitatif dalam bentuk angka ya. Misalkan kalau mengukur tinggi cabai tadi ya, pengaruh pupuk terhadap ketinggian cabai kalau diberi pupuk ini usia 1 minggu ternyata tingginya sekian, itu kan datanya pasti angka nih ya, karena tinggi ya. Nah, tapi bisa juga data kualitatif dalam bentuk kategori. Nah, misalkan contohnya putih, ini ada warna putih tulang, putih kecoklatan. Nah, seperti itu kan kita nggak bisa mengukur angka ya, kita bisanya hanya melihat dalam bentuk kualitatif. Jadi ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Kalau menurut sumbernya, data penelitian itu bisa primer. Primer itu yang kita lihat secara langsung ya, perlu langsung organisasi, lembaga, badan, institusi atau perorangan atau objek data yang tersebut. Jadi misalkan kita meneliti tentang pengaruh, misalkan ini apa ya? Tadi ya saya melanjutkannya tadi ya, pengaruh warung kopi terhadap apa namanya, terhadap kenakalan remaja misalkan, kenakalan atau tingkat kedisiplinan misalkan. Nah ini kan kita ngambil datanya benar-benar dari data langsung ya, jadi data ke anak, ke siswanya langsung ya, kita melalui survei misalkan datang jam berapa, tidur jam berapa, itu kita survei. Atau bisa juga kita menggunakan data sekunder. Data sekunder kita melihat data dari guru BK atau mungkin dari data di tim ketertiban kalau di sekolah ya, tim ketertiban melihat datanya bagaimana itu ternyata siswa yang terlambat itu ini. Nah, itu namanya data sekunder ya. Jadi yang tidak dapat kamu dapatkan langsung dari orangnya, tapi data dari orang lain, itu data sekunder. Nah, kemudian, nah menurut kita lanjut ke analisis data kita ya. Tes dan skala psikologi. Nah, karena kita nanti penelitian kuantitatif tidak akan lepas namanya skala ya, skala. Jadi kita menggunakan data tes. Nah, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan seorang. Nah, ini kita pakai tes ya. Jadi contohnya mau meneliti tentang seberapa jauh orang itu mengetahui, ini harusnya pakai tes. Kita juga bisa menggunakan skala psikologi, digunakan untuk mengukur aspek non kognitif ya. Jadi skala psikologi ini menggunakan aspek non kognitif. Jadi kita bukan untuk mengetahui pengetahuan mereka, tetapi kita non kognitif ya. Nah ini ada berapa macam sebenarnya anak saya, tapi pakai 2 ini yang sering digunakan. Yang pertama skala Goodman, yaitu jawabannya setuju atau tidak setuju saja ya, iya atau tidak. Atau kita pakai skala Likert. Skala Likert ini yang umum dipakai ya, misalkan sangat baik, cukup, kurang, tidak. Nah itu skala Likert nah ya. Jadi ada 5 itu kalau nilainya baik, sangat baik. 4 misalkan nilainya baik, atau boleh 4 saja juga boleh. Nah ini skala Likert ya. Jadi kita membuat pertanyaan, nanti dijawab orang tersebut, tapi tinggal memberi angka 4, 3, 2, 1 saja ya. Biar apa? Biar bisa dihitung ya. Karena kita kuantitatif, maka kita harus bisa menghitung dari skala tersebut. Nah ini validitas dan reliabilitas. Nah, ini enaknya tadi yang tes, kita membuat alat berupa tes itu harus diuji validitas dan reliabilitasnya.
Nah, validitas itu ketepatan dan ketermatan, atau dalam bahasa yang lazim adalah penelitian valid atau sahih. Nah, alat ukur harus mengukur apa yang hendak diukur. Jadi kira-kira alat ukurmu itu valid enggak ya? Valid enggak? Nah, ini validitas ya. Yang namanya reliabilitas itu keandalan atau mengacu pada stabil atau tidak alat ukurnya ya. Alat ukurnya ini benar enggak? Alat ukur ini bisa digunakan? Ternyata tidak. Beda zaman beda ya. Nah, ini berarti tidak reliable ya. Ini reliabilitas dan validitas. Nah, kalau mau kalian proposal opsinya lengkap, karena misalkan kalian ingin meneliti tentang kemampuan siswa, pengaruh ini terhadap kemampuan siswa misalkan, ini harus ada validitas dan reliabilitasnya, dan harus diuji dulu kevalitannya menggunakan uji validannya, seperti itu ya. Nah, ini sepertinya jamnya selalu cepat ini ya. Lanjut lagi ya. Berikutnya pengambilan data. Pengambilan data seperti tadi nak ya, sesuai dengan alatnya, bisa rupa wawancara, bisa kuesioner atau observasi ya. Tapi sudah ini, jadi saya nggak memberikan banyak. Lanjutnya analisis data. Nah ini ya, data yang kamu sudah diambil tadi, misalkan dari lab, kita membuat sudah punya data, nanti harus dianalisis. Nah analisisnya ini bisa korelasi. Nah ini sebenarnya juga terlalu dalam kalau saya berikan satu persatu enggak ya. Jadi umum aja nggak apa-apa ya. Nanti kita dilihat, dibaca, ada insya Allah di bukunya yang e-booknya sudah ada, yang ada di LMS. Korelasi bisa dipilih sesuai jenjang, ganda, semi parsial, parsial, dan apapun apa kanonik ini ya. Ini maksudnya korelasi nah ya. Jadi kita menggunakan korelasi. Nanti pakai rumus korelasi. Komparasi, kamu bisa menggunakan UJT ya. UJT, kemudian ANOVA, MANOVA, ANCOVA, MACOVA. Ini tergantung judulnya ya. Judulnya kalau untuk membandingkan itu, nanti kita bisa pakai pilih yang mana. Nah, ini bisa juga regresi. Nah, regresi sederhana, model linier, non linier, ini analisis datanya. Nah, alangkah lebih bagus kalau kalian nanti analisis datanya ini dilengkapi seperti ini. Nah, jadi pakai UJT. Atau nanti bisa menggunakan SPSS ya, SPSS. Ini bisa pakai SPSS. Kalau benar-benar pakai data yang harus diuji seperti itu. Nah, kalau data lab bagaimana Bu? Nah, nanti ada ya. Kita masuk ke data lab. Berikutnya, nah ini macamnya ya, macamnya analisis data. Saya juga ini kurang dalam memahami kalau analisis data. Yang jelas kalau korelasi sama kita deskriptif jelas beda analisis datanya ya. Nah, langsung kita ke penelitian eksperimen laboratorium. Ini tambahan sebenarnya tadi katanya 1 jam, saya akhirnya membuat tambahan materi lagi penelitian eksperimen. Masih ada waktu ya Bu ya? Bisa. Nggak tahu masih ada waktu apa nggak bisa. Berikutnya kita ke penelitian eksperimen. Nah ini pengertian metode eksperimen. Nah, eksperimen ini sebenarnya bagian dari penelitian kuantitatif ya. Metode penelitian pada umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat laboratoris. Nah ini kita kalau eksperimen kuantitatif ini saya lebih fokus ke eksperimen laboratorium ya. Jadi metode penelitian pada umumnya yang digunakan penelitian yang bersifat laboratorium yang mendasar pada paradigma positivistik yang bersifat diterapkan pada penelitian ilmu eksak ya. Ini pendapat ahli ya. Jadi saya pakai metode eksperimen ini ternyata digunakan untuk laboratorium ya. Yang digunakan apabila penelitian ingin melakukan percobaan untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan kondisi terkendalikan. Ini kita bisa menggunakan eksperimen di lab ya. Kalau kita ingin mengetahui pengaruh antara ini terhadap ini dan ini, kita bisa menggunakan data eksperimen. Terus berikutnya masih metode eksperimen merupakan metode penelitian yang dianggap dapat menguji hipotesa hubungan sebab akibat. Rancangan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap dampaknya dalam kondisi yang dikendalikan. Sebenarnya ini di penelitian eksperimen tidak harus di lab ya. Ada juga yang tanpa di lab. Misalkan kita akan membuat pupuk ya. Pupuk nanti kami kan menerapkan eksperimennya kan di sawah ya. Jadi bukan di lab, tapi kita di sawah bisa. Atau mungkin kamu skala kecil ambil sampel, kita menggunakan laboratorium atau kita menggunakan greenhouse ya, itu bisa dikatakan laboratorium juga ya.
Penelitian eksperimen menggunakan satu atau lebih variabel bebas, dimanipulasi kondisinya, dibuat berbeda seperti treatment. Nah, ini contoh tadi ya. Jadi yang satu itu diperlakukan atau diberi variabel bebas ya. DKI ini. Nah, yang satunya dibiarkan atau kontrol terhadap variabel terikat yang diamati dengan asumsi karena diberi perlakuan yang berbeda, maka akan berdampak yang berbeda pula. Ini laboratorium ya, eksperimen laboratorium, ini keliru tulisannya sebentar ya. Laboratorium. Dan lanjut berikutnya. Nah, ini prosedur penelitian eksperimen sama ya, selalu merumuskan masalah. Kemudian kita memilih subjek penelitian atau bisa juga kita pakai populasi sampel ya. Oh ya, tadi saya belum menjelaskan populasi sampel. Jadi sampel itu yang akan kita teliti secara luas. Nah, populasi itu yang kita teliti secara luas, sampel itu kita ambil sedikit contoh ya. Kita nanti ini sebenarnya ada teknik pengambilan sampel pun ada ya. Jadi tapi boleh pakai sampel random ya, kamu nggak nyomot aja boleh, misalkan ambil 30 orang random, atau mungkin ada 10 kelas, per kelas kamu ambil 2 atau ambil satu kelas. Nah, itu ada teknik-tekniknya ya. Memilih desain penelitian eksperimen, kemudian membuat instrumen, mengumpulkan data dan menarik kesimpulan. Ini sama ya, eksperimen di lab juga sama dengan tadi. Nah, ini metode eksperimen di lab pakai desain eksperimen, menjelaskan bagaimana percobaan diatur, termasuk kelompok kontrol, jumlah sampel, prosedur digunakan untuk mengukur variabel. Desain ini harus memastikan bahwa eksperimen berjalan dengan validitas internal dan bebas dari bias ya. Ini ada, kita membuat desain ya, kalau mau di praktek di lab itu bagaimana desainnya. Kemudian alat dan bahan yang digunakan, setiap alat diidentifikasi berdasarkan jenis variabel. Ini enggak detail, enggak apa-apa ya. Kemudian prosedur eksperimennya ya. Jadi ini yang saya maksud tadi, bahwa kalau kita mau melaksanakan praktikum atau praktek di lab, ini prosedurnya sudah jelas. Sudah punya, harus ada, harus dimunculkan ini. Kemudian pengendalian variabel dan lingkungan laboratorium penting untuk mengontrol variabel di luar agar tidak mengaruhi hasil eksperimen. Nah, ini bagiannya harus menjelaskan bagaimana variabel kontrol diidentifikasi dan dikelola agar tidak mengganggu hasil. Jadi biar hasilnya itu benar-benar itu kita di lab itu harus dikendalikan benar variabelnya ya. Oke, ini saya langsung ada penyajian data. Oh ya, nanti datanya anak kalian kalau melaksanakan praktikum di lab ya, kalau bisa datanya jangan hanya ditulis deskriptif ya, tapi berupa tabel, grafik dan diagram, atau boleh data deskriptif juga boleh, tapi deskriptif ini menjelaskan biasanya berupa tabel ya. Tabel ya, ini baca ya, data mantah yang diambil setiap eksperimen dapat disusun dalam bentuk tabel atau berupa grafik atau diagram, digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk visual yang lebih mudah dipahami ya. Jadi ini bisa diagram lingkaran ya, misalkan untuk mengetahui persentase kita pakai diagram lingkaran, atau grafik untuk mengetahui kenaikan naik turunnya kita bisa pakai grafik, jadi lebih dibaca itu lebih jelas. Ini sudah bukan proposal sebenarnya nak ya, tapi nanti kalian munculkan penyajian data dalam bentuk grafik atau boleh dimunculkan seperti itu juga boleh di proposalnya. Kemudian data nanti dideskripsikan. Nah, deskripsi data. Selain tabel atau grafik, laporan penelitian laboratorium juga harus menyertai deskripsi data. Jadi untuk penjelasan dari tabel tadi, ini pengumpulan data, kemudian analisis data dan laporan. Nah, ini analisisnya, analisis statistik jelasnya ya, kemudian analisis deskriptif dan interpretasi data ya. Nah, itu terlalu banyak ya hari pemaparan saya nih. Saya rasa cukup sekian Bu Yus, mohon maaf saya lihat jam ternyata sudah sampai 1 jam lebih. Saya kembalikan kepada Bu Yus, barangkali dilanjutkan dengan tanya jawab Bu Yus ya. Terima kasih dari saya. Sekian. Monggo Bu Yus dikembalikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dwita. Kalau saya bilang materinya itu sangat daging sekali ya. Jadi
Allah sangat bermanfaat. Tadi juga ada insight-insight baru yang sudah saya catat beberapa, Bu. Mungkin juga nanti akan saya ada beberapa pertanyaan dari saya juga yang mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama. Namun sebelum kita membahas apa yang saya ingin tanyakan, mungkin ada beberapa penanya dari adik-adik siswa-siswi yang hari ini mengikuti webinar kali ini. Silahkan untuk raise hand. Kita hidupkan diskusi kita pada siang hari ini ya, anak-anak semua. Monggo silahkan bertanya. Atau mungkin mau sudah punya tema, terus kemudian ingin berkonsultasi dengan Bu Ita juga boleh. Gimana ya Bu caranya untuk dengan judul seperti ini, metodenya itu harusnya seperti apa, seperti itu boleh ya. Jadi kita saling berdiskusi saja seperti itu. Monggo silahkan, ada yang ingin bertanya? Mungkin saya awali saja ya Bu Ita. Untuk terkait tentang jumlah responden Bu Ita. Misalkan kita seperti yang tadi Bu Ita jelaskan, misalkan kita menggunakan metode angket seperti itu ya. Misalkan dalam suatu populasi itu ada 1.200 gitu. Nah, kira-kira responden yang perlu kita gunakan itu berapa sih Bu Ita? Untuk bisa untuk bisa menjelaskan bahwa ini tuh mewakili dari populasi tersebut. Ya, terima kasih Bu Yus ya. Kalau kita respondennya 200, kalau bisa nanti ini kita minimal lah, minimal ya 10% dari apa namanya populasi kita bisa Bu ya. Jadi apa namanya kita jadikan sampel ya, sampel. Nah biasanya kalau misalkan tapi tergantung jenis penelitiannya Bu Yus ya. Kalau misalkan kita mau meneliti namanya siswa SMA Negeri 1 Gunung jumlahnya 1.000 ya, 1.000. Karena nanti kita batasi saja. Jadi tergantung apa namanya kita penelitiannya ini. Kalau seorang se-Indonesia kan ya juga kita nggak mungkin juga kalau sampelnya berapa persentasenya. Nah kita jadi tergantung judul penelitiannya kita ya. Minimal setidaknya kalau populasinya 1.000 orang ya kita ambil misalkan ke 200 lah atau 30, 60 2 kelas itu sudah bisa Bu. 2 kelas kalau kita oleh karenanya kita buat khusus Bu, jangan sampai sampelnya atau populasinya terlalu besar seperti itu ya. Mungkin seperti itu Bu Yus. Baik. Mungkin juga kita bisa diskusi terkait opsi ya Ibu ya. Kalau saya selama ini ke tahap finalis saja gitu, jadi belum bisa sampai ke tahap pemenang gitu Bu. Karena memang kalau kami sendiri itu fokusnya memang banyak yang di eksperimen seperti itu. Dan memang kalau saya finalisnya itu memang ini ya Bu, kalau saya lihat tuh jenis penelitiannya itu udah sangat-sangat penelitian sudah sangat advance gitu. Ada yang di kanker, ada yang menggunakan alat-alat laboratorium yang mungkin anak-anak SMA itu belum bisa gitu ya. Kalau menurut saya sih, kalau dari pandangan saya gitu. Kira-kira tipsnya untuk bisa lolos opsi itu gimana sih Bu? Ya, terima kasih Bu Yus. Jadi sebenarnya kami opsi itu sebenarnya lolos itu masih ini ya Bu ya, masih minim menurut saya. Tapi pengalaman dari yang kemarin lolos ya, pertama itu mulai dari judul dulu Bu Yus. Jadi kalau judulnya sudah menarik perhatian itu pastinya nanti sudah menarik juri ya. Nah, kemarin ini makanya ketika anak-anak mulai dari judul itu sudah biasa saja, kan biasanya sudah ditinggalkan ya. Nah, itu ya. Sampai kemudian yang baru selengkap lagi itu datanya Bu Yus ya. Jadi misalkan kita mau pelaksanaan praktikum di lab ya, misalkan kita mau menguji seperti kemarin anak saya yang menang opsi ya, itu kan membuat styrofoam dari enceng gondok. Nah,
ini datanya lengkap kami melalui uji yang sama dengan opsi kami kemarin sampai ujikan di Dinas Kesehatan ya seperti itu. Nah, terus kemudian ketika kami bawa ke Malaysia, kemarin itu kami kerjasama dengan ITS untuk mengetahui kelenturan, tingkat kelenturan, kemudian kekuatan dari styrofoam kami. Nah, itu karena di ITS punya alatnya, kalau kita kan nggak punya ya. Nah, nanti data dari ITS itu sangat mendukung Bu Yus. Jadi kalau sudah jadi benar-benar penelitiannya opsi, diikuti ya. Nah, kebetulan yang tahun ini, yang tahun kemarin saya sudah menyadari banget bahwa kami tidak akan lolos itu karena kami kalau melibatkan manusia harus lolos etik ya. Harus melibatkan manusia maupun hewan itu harus lolos etik. Nah, padahal kita mau mencari etik itu Bu Yus, kalau mau di UNIF itu biayanya mahal, juga harus menunggu antrian ya, menunggu antrian bersama dengan mahasiswa-mahasiswa yang akan mengajukan etik juga. Nah, kalau mau gratisan sebenarnya ada, pakai kita bisa kerjasama dengan BRIN ya. BRIN itu kemarin itu online, teman anak-anak kami itu online, tapi juga ternyata masih menunggu antrian lama, belum ada responnya. Jadi karena saking banyaknya yang mengajukan etik ya, dan itu pun etik itu lengkap pertanyaannya itu beberapa lembar, mungkin sekitar 5-6 lembaran yang harus diisikan ketika mau menguji etik itu, pakai uji etik itu. Nah, seperti itu. Nah, syarat opsi yang tahun kemarin itu harus sudah ada etik, Bu Yus. Nah, ini kalau kita sudah melibatkan manusia, melibatkan hewan, kalau nggak pakai etik jelas langsung ditolak ya, proposal kita pasti langsung ditolak. Nah, kemarin itu kami menyadari bahwa hampir berapa persen itu kita harus menggunakan etik, makanya ya jelas kami pasti gagal kemarin seperti itu. Jadi ikuti peraturan ya, tadi pasti harus mengikuti peraturan. Kalau memang di opsi harusnya ada etiknya, berarti otomatis harus kita memunculkan etik seperti itu ya. Nah, dan terus kemudian seperti yang dikatakan Pak Gito kemarin ya, yang sempat waktu fiksi mohon maaf ini ya, tapi saya munculkan sebagai opsi hampir sama ya. Jadi kita kalau mau menguji, kalau uji karbohidrat, uji protein kan kita mungkin kualitatif bisa ya. Kalau di lab kami itu kandungan karbohidrat mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung vitamin atau mungkin mengandung lemak ya. Itu kalau saya pakai uji pakai alat-alat sederhana, insya Allah ada sebenarnya. Tetapi kalau jumlahnya sudah kadarnya, butuh angkanya itu kan kita nggak bisa. Nah, kita bisanya itu kerjasama dengan perguruan tinggi. Nah, itu kalau memang anak-anakku sekiranya tidak mungkin bisa menjangkau ke sana, jangan membuat penelitian seperti itu ya. Jangan membuat penelitian yang nanti arahnya harus menguji dulu ya. Jadi kalau bisa anak-anak kalau mau memang seperti itu, kita nggak mungkin akan menguji menggunakan itu ya, kita penelitiannya yang sekiranya tanpa uji itu saja ya. Jadi seperti kemarin yang anak saya yang enteng gondok itu bisa lolos karena dia menggunakan uji kesehatan saja, tadi tanpa harus kadar vitamin, kadar protein, tidak usah, itu bisa lolos seperti itu. Itu bius mungkin ya. Mungkin Bu Yustika pengalaman ini karena Bu Yus juga sering mengantarkan anak-anak sampai lolos finalis ya. Monggo Bu Yus. Oke, jadi kalau etik sendiri itu memang wajib ya Bu untuk subjek-subjek yang objek-objek penelitian yang menggunakan hewan atau manusia. Makanya di dalam panduan opsi itu kalau kita menggunakan hewan itu ada keterangannya ya Bu. Kalau bisa sebelum kita menentukan ingin hewan, kita berpikir berapa kali gitu loh. Kita bisa menggunakan substitusinya gitu ya. Jadi apa substitusinya? Bisa menggunakan in silico ya, atau bisa menggunakan kultur sel atau kultur bakteri seperti itu. Jadi benar-benar kayak diwanti-wanti kalau mau ingin menggunakan eksperimen menggunakan hewan, uji coba hewan itu harus wajib menggunakan etik. Kalau kebetulan kemarin pengalaman saya itu ada Bu di Surabaya, jadi dia semacam kayak institut gitu. Jadi dia semacam kayak lab, tapi bisa menurun atau menerbitkan layak etiknya. Dan itu memang benar, misinya memang harus sangat-sangat lengkap. Jadi mulai dari
berapa populasinya, hewannya jenis apa, strain-nya apa. Jadi nggak hanya kayak misalkan menggunakan hewan tikus, tidak seperti itu, tapi harus dirincikan jenis kelaminnya apa, terus berat badannya berapa, terus kita ngambilnya di mana, dan itu harus ngambilnya pun juga harus ada kayak sertifikatnya kayak gitu. Dan tempat nggak boleh misalkan kita itu ngambilnya di kayak misalkan di Lamongan ini ada kayak rumah apa sih kayak menjual tikus kayak gitu. Nah itu juga tidak boleh gitu. Jadi kayak harus tikusnya itu ngambil khusus untuk tikus yang digunakan untuk eksperimen seperti itu. Ya, betul sekali ya. Gimana caranya kita memberikan dosisnya itu berapa? Kemudian cara pemberian dosisnya itu bagaimana? Kalau anak SMA itu apakah bisa seperti itu? Karena kemarin kita kan awalnya itu menulis proposalnya itu menggunakan ini Bu, siswa sendiri yang ingin istilahnya kayak mensonde gitu ya, memberikan treatment perlakuan. Nah, pihak etiknya itu kayak melarang gitu. Sebaiknya kalian istilahnya kayak memberikan kepada yang ahlinya kayak gitu. Jadi kemarin juga kami bekerja samanya dengan dokter-dokter hewan gitu Bu. Jadi dokter hewan yang ada di Lamongan itu kita buru gitu. Bisa nggak bantuin untuk mensonde kayak gitu? Bisa nggak bantuin untuk mengambil darah kayak gitu. Jadi kalaupun memang si anak SMA ini bisa menyonde itu sebaiknya jangan, harus dilakukan atau harus dilihat atau diawasi dengan ahlinya kayak gitu. Jadi memang super duper ribet, tapi kalau passionnya itu menyenangkan Ibu. Iya, betul sekali Bu Yus. Ini juga kemarin kami juga pengalaman itu Bu Yus. Kebetulan kami kemarin kan membuat salep luka ya, salep luka. Akhirnya kan harus memanfaatkan tikus ya. Nah kemarin ya jelas saja kita saya sudah menyadari dari awal Nduk kayaknya nggak mungkin karena apa? Karena kita tikusnya juga beli di pucuk waktu itu, terus kemudian kita menggunakan, kebetulan ada guru kami itu sebenarnya guru biologi tetapi sudah bekerja di kultur jaringan lama ya, jadi sangat tahu tentang harus mengoperasi atau membelah tikus berapa senti, ukurannya itu sudah tahu sebenarnya. Tapi ya memang karena nggak punya sertifikat ya, karena bukan, meskipun guru dan sudah pengalaman, tapi karena nggak punya sertifikat dia itu mampu ya dan mumpuni untuk melaksanakan itu ya tetap saja gagal ya, seperti itu Bu Yus. Bener. Nah, kemarin itu sempat, kalau Bu Yus kan kebetulan sekolahnya dekat ya dengan Lamongan, sama Lamongan kota. Nah kita mencari dokter hewan itu kemarin ke ini Troyes itu loh Pak. Iya betul. Nah, ini juga ke situ. Karena itu tikusnya di jalan sudah mati semua. Jadi karena guncangan, jadi kita juga belum sempat kita manfaatkan, tikusnya sudah mati semua. Nah seperti itu memang anak-anak ini pengalaman. Jadi kalau memang kesulitan kita nanti membuat etiknya sulit, ya kalau bisa judulnya dari sekarang itu jangan yang memanfaatkan hewan ataupun manusia. Seperti itu mungkin ya, seperti itu Bu Yus ya. Mungkin juga bisa menggunakan kayak kultur jaringan yang mungkin lebih mudah. Tapi karena kalau kultur ya biasanya menggunakan bakteri ataupun virus, itu kita tetap harus ahli, ada pendampingan ahlinya gitu ya Bu, biar siswa sendiri yang melakukan, tapi tetap harus dipandu seperti itu. Ya, betul. Ini ada Pak Rasmian, silahkan Pak Rasmian. Ya, sangat senang sekali Bu Ita dan Bu Yustika, diskusinya luar biasa. Tapi ada yang menggelitik saya Bu Yustika dengan Bu Ita. Saya menduga ada anak-anak yang baru meneliti. Betul. Sehingga tadi butuh dijelaskan etik itu apa sih? Nah gitu barangkali. Dan beri gambaran nih contohnya. Ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak Rasmian ya.
Etik ini seperti izin memanfaatkan, Pak, izin menggunakan, ya seperti itu, Pak ya. Jadi, nah nanti setiap kita mau menggunakan karena manusia atau hewan, ya hewan kecil apapun, bahkan sebangsa kodok maupun tikus yang sepertinya nggak terpakai itu tetap harus ada izinnya. Nah, izinnya itu melalui etik itu, nah ya. Nah, etik itu nanti mengisi di etik itu mengisi ya lengkap seperti apa yang disampaikan Bu Yus tadi ya, lengkap nanti waktu pelaksanaan kalian mau memanfaatkan hewan tersebut, misalkan kodok, membelah kodok itu siapa yang mendampingi, gurunya siapa, ahlinya siapa, terus kemudian berapa mau perlakuannya itu berapa senti luka yang akan disayat, itu pun itu lengkap ada Pak Resmian. Jadi saya sebenarnya pernah punya, tapi nggak tahu nanti masih ada apa enggak ya. Nah, itu apa namanya syarat-syarat etik itu, pengajuan etik itu isi belangko sebanyak sekitar 7 lembar atau enggak sekitar 10 lembar Pak Resmian. Jadi intinya yang namanya etik itu izin penggunaan atau izin memanfaatkan hewan ataupun manusia untuk diteliti seperti itu ya. Bahkan di opsi yang tahun kemarin itu kalau mau menggunakan data responden manusia itu pun harus ada surat pernyataan bermaterai Pak Lasmian ya, bahwa responden tersebut tuh benar-benar ikhlas mau diteliti. Jadi ada pernyataan orang tersebut memang bersedia untuk menjadi responden seperti itu Pak Lasmian. Jadi kita nggak asal karena kerahasiaan ya, karena kerahasiaan dikhawatirkan mungkin sama pemerintah atau mungkin dikhawatirkan tidak orang tersebut tidak rela namanya muncul, tapi dimunculkan itu harus ada izinnya Pak, seperti itu Pak. Ya. Jadi opsi ini memang agak rumit ya. Misalkan jadi misalkan kita mau memanfaatkan anak, kita membuat alat dimanfaatkan untuk anak difabel misalkan ya. Nah anaknya kan yang kita ujikan kan, nah itu orang tuanya harus mengetahui dan tanda tangan Pak. Jadi tidak asal setiap anak kita bisa digunakan sebagai data gitu Pak Rafian. Oke. Jadi nanti bisa di-share ya Bu ya, contohnya di grup ya, di grup WA tadi. Oh ya. Supaya teman-teman lebih mudah. Insya Allah masih ada sebetulnya di grup kemarin WA itu. Aja. Nah, ini gitu. Anak-anak tahu ya sekarang ya, neliti ternyata asik ya. Lanjutkan Bu, lanjut. Oke. Ya, ini kemarin dan butuh ini Pak. Butuh terutama kalau penelitian di lab ya, karena kita sering mengalami kegagalan. Jadi yang sering dilaksanakan anak-anak dan menjadi kendala utama itu kegagalan ya. Kegagalan adalah hal biasa ya. Bahkan anak kami yang kemarin kenapa sampai bisa maju sampai ke Malaysia itu, setiap malam kita itu lemburnya sampai jam 10 malam sampai hampir jam 11. Kenapa? Karena kita mau membuat sampel yang pertama kita membuat pupnya untuk apa namanya eceng gondok dijadikan suatu bahan kertas ya, bahan untuk membuat bukan kertas ya, bahan untuk membuat styrofoamnya, buat pupnya dulu itu kita prosesnya itu sekitar 1 jaman, 1 sampel itu Pak, 1 sampel. Kadang kita menggunakan berapa sampel ya gitu. Jadi anak-anak, nah itu kadang gagal Pak, tidak kok langsung alat yang kita gunakan itu terus jadi putih misalkan, kan kita butuh melembekkan, akan direaksikan dengan bahan yang lain misalkan. Kan kita ketika direaksikan ternyata gagal. Nah gagal otomatis kan mengulang, padahal kita kadang sampel menggunakan 1 kilo lebih misalkan eceng gondok itu jadinya cuma sedikit. Nah itu harus gagal. Nah seperti itu. Itu kalau anak-anak sering lemahnya kalau penelitian opsi, terutama kita yang ada di lab itu, kegagalan itulah yang membuat mereka terus malas Pak. Nah jika kalian berbeda dari temanmu, mau berbeda dengan temanmu, ya jangan sampai hanya karena gagal kamu menyerah, seperti itu Pak. Jadi jangan sampai anak-anakku, kalau kalian mau berbeda dengan temanmu, ya anggap kegagalan itu hal biasa ya, bumbu itu ya, bumbu. Jadi insya Allah nanti akan kamu petik kok ya kegagalan itu ya, seperti itu Pak. Ini tidak hanya 1 Pak, berapa siswa saya
ya menyerah karena gagal ya. Berapa siswa Bu, wes Bu, capek Bu. Misalkan kemarin mau membuat beras analog satu ini loh Bu, jadi sekian karena memang yang namanya penelitian kimia itu bahannya banyak Pak, tapi jadinya nanti cuma sekian gitu kan ya. Kalau apalagi kalau kita memisahkannya sudah pakai coklat itu jadinya sedikit karena kita memang mau mencari apa namanya ya, sari-sarinya, ibaratnya seperti itu. Kalau mau ngambil sari-sarinya, jadi kita pemisahannya pakai coklat jadinya dikit, 1 kilo sebuahnya itu jadinya cuma sekian Bu. Ya memang seperti itu ya. Itu Pak yang sering menjadi kendalanya anak-anakku yang biasanya melaksanakan praktek di lab, mual capek karena harus mengulang karena kesalahan. Mangga Bu Yus, saya kembalikan ke Bu Yus lagi. Yeah, betul Kembalikan sekali. Bu Yus. Masih ada pertanyaan Bu Yus? Kalau dari saya sudah, Bapak. Mungkin dari audiens, barangkali adik-adik semuanya, nggak apa-apa, jangan takut untuk bertanya atau berdiskusi ya. Jadi kita sangat-sangat terbuka. Kalau misalkan adik-adik udah punya judul tentang sesuatu, mungkin kita bisa diskusikan bersama. Ya. Silahkan. Bu Yus, kemudian saya potong. Okay. Ada pertanyaan tuh di Q&A. Coba dibaca, please. Oh ya, oke. Dari Zawatia Beatricia Sabina, ya. Izin bertanya Pak, Bu, sebenarnya saya masih bimbang memilih bidang perlombaan. Jadi apakah ada jalan tengah untuk memilih bidang perlombaan? Semisalnya saya sudah membuat proposal dan cadangan dalam bentuk bidang berbeda. Apakah saya bisa ganti bidang? Monggo Bu Dwi Ita. Ya, terima kasih Bu Yus ya. Kalau sekarang masih sangat bisa untuk berganti lah ya. Kalau sekarang karena kita masih lama ya, masih kita kan mengawali sekali ini masih sangat bisa nak ya. Tolong dipertimbangkan yang tadi kami sampaikan ya nak ya. Jadi kalau misalkan anak-anak kalau tidak ingin harus mengurus etik sampai jauh ya, kalau bisa jangan sampai menggunakan sampel hewan atau manusia ya. Kalau misalkan anak-anakku passionnya di mana, lebih suka sosial ya silakan ambil sosialnya ya. Kalau misalkan anak-anakku saya di lab, lebih suka di lab ya monggo silakan di lab, tapi seperti saya pesan tadi, anak-anak kerja di lab itu memang sering kegagalan, sering ada gagalnya. Jadi sudah harus siap dari sekarang kalau memang mau mengambil materi tentang kimia ya, FST ya. Itu apa namanya? Matematika, fisika, kimia, misalkan bidang sains ya, kalian harus sudah siap mengalami kegagalan itu. Insya Allah nanti pasti itu selalu ada kegagalan, tapi itu anggap sebagai bumbu gitu ya. Nah sekarang masih banyak waktu untuk membuat proposal baru. Kalau misalkan sudah terlanjur, silakan bisa menggunakan proposal yang lain. Tapi jangan lama-lama ya, karena kalau bisa segera diskusi ya proposalnya hari ini yang sudah membuat judul itu segera dieksekusi untuk dilaksanakan penelitian. Nah ini Bu Yus tambahan lagi ya, meskipun opsi itu kita baru membuat proposal sampai bulan 4 ya, kalau bisa kita sudah mengawali dari sekarang untuk melaksanakan prakteknya. Jadi sudah ada hasilnya nak. Jadi kamu ketika membuat proposal seolah-olah belum pernah melaksanakan praktikum, tapi padahal kalian sudah melaksanakan praktikum dan sudah ada hasilnya dan sudah ketemu hasil yang terbaik. Jadi kenapa? Jadi tidak akan ada kegagalan ya. Nah, yang sering dialami anak-anak kami itu kan mereka membuat proposal karena belum pernah praktek, tapi hanya angan-angan proposal saja. Akhirnya ternyata sampai deadline itu belum menemukan hasil yang terbaik. Nah, akhirnya terus apa adanya itu dikirim, padahal mereka belum menemukan hasil yang terbaik. Oleh karenanya saran saya buat anak-anakku yang hari ini hadir dan mungkin yang nanti bisa mendengarkan lewat YouTube ya, kalau bisa sekarang hari ini segera ditetapkan ingin praktik atau ingin melaksanakan penelitian bidang apa ya, dan kalau bisa langsung melaksanakan penelitian saja, tidak usah menunggu
opsi mulai ya. Jadi nanti penulisannya memang kita baru proposal, tapi kita sudah punya hasil seperti itu. Kalau bisa seperti itu. Kenapa? Biar nanti ketika proposalnya sudah harus dilaksanakan penelitian, kamu sudah melaksanakan penelitian dan sudah ada hasilnya. Seperti itu, Bu Yus. Ya, itu Bu Yus. Baik, terima kasih Bu Ita. Ada pertanyaan lagi dari opsi SMA 1 Lamongan. Izin bertanya untuk jenis opsi SMA 2025, apakah sudah ada atau belum, Bu? Oh, belum ada ya. Sampai hari ini masih belum ada. Yang ada baru kemarin itu katalog ya, masih belum muncul ya. Ditunggu sabar. Insya Allah tetapi tidak berbeda jauh dari juknisnya tahun sebelumnya ya. Jadi anak-anak kalau misalkan belum punya, insya Allah sudah ada ya Pak ya. Sepertinya sudah di-share sama Pak Rasmian. Tapi kalau belum ada, saya katalog ada. Sudah Pak ya. Nah, jadi tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya anak-anak ya. Jadi bisa gunakan yang seperti tahun sebelumnya. Nah, ini saran saya lagi. Kalau mau mengikuti suatu lomba itu harus sesuai juknis benar-benar ya Naya. Jadi kalau di juknisnya minta bahannya ini ya berarti manfaatkan bahan sampah ya, kita harus menggunakan bahan sampah. Juknisnya kita misalkan harus etik, berarti juga harus etik. Kalau enggak ya pasti ditolak. Seperti itu ya. Jadi kalau bisa anak-anak dibuka pakai juknis yang lama dulu saja ya. Ya itu. Ada Mbak Silvi tadi, tapi raise hand masih siap? Ya. Monggo. Ya, Bu Silvia. Oke. Assalamualaikum Bu Ita. Ya, waalaikumsalam Bu Silvi. Maaf tadi telat mengikuti Bu Ita, padahal tadi sangat menarik sekali, banyak sekali info yang saya dapat dari Bu Ita dan Bu Yustika ini tadi. Ya, sama-sama Bu Silvi, sama-sama belajar. Oke, jadi ini Bu Ita, kan kadang kalau kita ngikuti lomba gitu kan ada template penulisan proposal maupun laporan gitu kan kadang berbeda-beda ya. Nah ini kemarin saya lihat dari kayak penelitian kualitatif dari Bu Santi, kemudian dari kuantitatif dari jenengan ini tadi kan ada kayak perbedaan. RNID pun besok juga ada perbedaan untuk kayak template-nya seperti itu. Ya. Kalau menurut Bu Ita itu kira-kira kita mengikuti template yang benar atau mengikuti juknis gitu Bu Ita? Ya, terima kasih. Kalau juknisnya yang intinya tetap harus kita ikuti semua Bu Silvi ya. Jadi misalkan kalau aturannya di sana ada rumusan masalah, tujuan itu insya Allah semuanya sama selalu ya. Selalu ada seperti itu, kita ikuti saja. Tetapi seperti kita misalkan ISH ya, penelitian sosial, kan kita tidak menggunakan alat dan bahan ya. Nah, di situ kan template-nya di template opsi itu sama ya, sepertinya selalu ada alat dan bahan ya. Nah, ini kita bisa masukkan ya, kita menggunakan aturan jenis penulisan aja nggak apa-apa ya. Tapi di situ kalau kan alat dan bahan ya, nggak mungkin lah kita ISH pakai alat dan bahan. Nah, kita pakai alat ditambahi dengan instrumen saja ya, alat untuk mengambil data gitu, tidak apa-apa ya. Jadi sepertinya tidak melihat seperti itu Bu, tidak harus sesuai template beras, tapi langkah poin-poinnya itu ada gitu ya. Yang jelas bab 1, bab 2, bab 3 jelas ada, latar belakang selalu ada, rumusan masalah, tujuan itu jelas selalu ada. Tapi kalau sudah bab 3 karena kita jelas metodenya berbeda-beda ya, tidak sesuai template tidak apa-apa. Ya, pengalaman saya kemarin tidak sesuai template pun kita masih ada panggilan untuk melanjutkan proposal. Jadi, seperti itu ya. Itu Bu Silvi. Oke, terima kasih banyak Bu Ita. Jadi memang di bab 3 ini kan nyawa dari sebuah penelitian Bu Ita ya. Jadi yang diubek-ubek oleh juri gitu itu kan biasanya di bab 3. Jadi kadang dapat review juga di bab 3-nya yang paling banyak. Betul. Makanya nanti di bab 3 ini kalau bisa wis jelas ya Bu ya. Jadi anak-anak juga seperti itu. Di bab 3 ini kalau bisa diraba oleh juri, nanti penelitian mau dibawa kemana dan berhasil atau tidak itu sudah bisa diraba. Kalau di bab 3 hanya angan-angan, hanya contoh seperti teori-teori,
nyontoh teori tiplek tidak ada, maksudnya kan teori bab 3 ini isinya ini kan ya, seperti itu ya pasti kita nanti nggak ditolak proposal kita ya. Jadi kalau bisa di bab 3 ini sudah muncul. Kalau kita mau instrumennya pakai kuis ya, kalau bisa validitas kuis sudah dimunculkan, jenis gambaran atau indikator kuisnya seperti apa sudah ada, seperti itu. Jadi sudah dimunculkan di lampiran nanti ya. Jadi meskipun tidak masuk di di apa namanya di ketentuan, tapi di lampiran sudah muncul gitu. Begitu Bu Silvi ya. Oke, siap Bu Ita. Gimana Bu Silvi? Ada pertanyaan lagi? Oh, ada ya. Ada di QA Bu. Di chat. Q&A. Kalau yang Q&A tadi sudah saya bacakan Bu dari Zawatia Beatrice. Ya, ada yang dari Aska Cakra, link chatnya tidak bisa dibuka. Mungkin bisa diklik tanya jawab atau Q&A ya. Jadi bukan yang di obrolan tapi tanya jawab. Langsung raise hand aja anak-anak. Ya, langsung raise hand aja enggak apa-apa. Iya. Ya Pak Raja namanya. Ini ada karena belum bisa audio ini maaf. Apakah bisa mengganti bidang setelah on progress penelitian? Kalau setelah disetujui tidak bisa diganti ya anak-anak ya. Jadi penelitiannya harus tetap. Jadi maksudnya seperti ini mungkin Bu ini. Ini ada pertanyaan Bu Yus. Apakah bisa mengganti bidang setelah on progress penelitian? Ini kalau di hari ini di sini ya di kegiatan masih kita bisa. Masih bisa, tetapi besok kalau misalkan proposal kita sudah disetujui dan untuk dilanjutkan ya, ternyata anak-anak berganti judul ya enggak bisa ya. Jadi enggak bisa. Jadi harus melanjutkan penelitian tersebut anak-anak ya. Jadi untuk besok misalkan sudah kan kita membuat proposal dulu, disetujui apakah lanjut atau tidak. Nah, kita ketika sudah disetujui untuk lanjut, anak-anak tiba-tiba mengganti judul ya enggak bisa ya. Jadi tetap harus penelitian itu kita lanjutkan, entah itu gagal ataupun berhasil ya, tetap penelitian itu yang kita lanjutkan. Seperti itu Bu. Ini mungkin maksudnya seperti itu atau seperti apa Mbak? Yang pertanyaan di QA Bu? Ya kalau saya lihat sih memang seperti itu ya. Bidangnya kan memang ada banyak ya Bu. Kalau di opsi itu, jadi kalau sudah memilih dan sudah mengsubmit proposal. Itu benar tidak bisa diganti lagi, judulnya tidak bisa diotak-atik seperti itu. Ya, judulnya bisa diganti. Ini kemarin sebenarnya pengalaman kami Bu Yus ini ya. Kemarin anak kami itu proposal kan karena belum melaksanakan penelitian, hanya proposal seperti apa yang saya sampaikan. Nah, kalau bisa sudah penelitian dulu baru buat proposal ya. Karena belum pernah melaksanakan penelitian dan proposal sudah disetujui, ternyata ketika penelitian bahan itu sulit sekali dicari dan sulit, akhirnya nggak jadi Bu, bahannya nggak jadi akhirnya kan diganti bahan. Nah ternyata ya jelas nggak lolos lah ya, karena memang bahannya diganti seperti itu. Jadi karenanya ya kalau bisa sudah mencoba sebelum membuat proposal lah ya. Jadi meskipun hanya yang diinginkan hanya proposal, tapi kalau kita sudah mencoba, sudah yakin hasilnya ada, itu insya Allah lebih baik seperti itu. Ya. Mungkin itu Bu Yus. Baik Bu Ita, nyambung pertanyaannya dari yang barusan. Kalau misalkan ada hasil jawaban dari reviewer gitu ya Bu, ternyata istilahnya kayak berbeda dengan apa yang kita inginkan seperti itu, sesuai proposal yang sudah kita kirimkan seperti itu. Itu gimana Bu menyikapinya Bu? Bisa saja atau gimana Bu? Ya, ini terkadang kita bisa kita sisihkan orang tersebut. Mohon maaf ya. Kalau misalkan kita mau membuat sesuatu, kalau kita membuat ya misalkan ini R&D ya. Membuat alat kita ya, kalau usahakan kita yang membuat yang terbaik Bu ya. Kalau ada yang pendapat seperti itu, kita masih mohon maaf ya, ini ajarkan sebenarnya anak-anak. Kita cari tambahan sampel yang lain saja ya, jangan orang tersebut kita gunakan sampel saja.
seperti itu. Jadi sebagai atau bisa diperbaiki dulu baru diujikan lagi. Nah, nanti kan kita juga nggak bohong kan kalau seperti itu, kalau kita sudah perbaiki dulu. Tapi saran saya kalau apalagi itu buatan ya jangan sampai kita menampilkan hasil yang sesuai ya. Maksudnya orang-orang itu mengatakan rasanya nggak enak kabeh, semua responden mengatakan rasanya nggak enak, berarti kamu tapi rasa tidak enak ya jangan, ya jelas kamu nanti nggak lolos ya. Kita perbaiki dulu, baru kita ujikan ulang saja ya. Jadi data yang terakhir yang kita pakai. Mungkin itu Bu Yus. Terus kalau misalkan pun kita penelitian eksperimen. Kalau eksperimen karena kita hanya ambil data ya, hanya deskriptif, bukan bukan perlakuan dari alat kita atau apa, itu nggak apa-apa, kita apa adanya Bu Yus ya, apa adanya nggak apa-apa. Tapi kalau kita membuat sesuatu dan ingin diujikan, kalau bisa yang terbaik, jangan sampai kita bilang bahwa itu bahannya lebih jelek daripada yang pasarannya, jelas nggak keterima itu nanti itu Bu Yus. Baik, terima kasih Bu Dwita atas jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu atau adik-adik semua yang ingin bertanya, silakan. Waktu kita sampai jam 14.30. Ya, habis ya, secara teori Pak Rasmian. Oh iya. Baik. Secara teori sudah habis, kalau ada monggo. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita sudah melaksanakan webinar online kita yang ke-6 tentang penelitian kuantitatif dengan narasumber hebat dan luar biasa, yaitu Ibu Dwita Agustina. Terima kasih banyak Bu Dwita atas ilmu yang sudah diberikan. Hari ini kita pelajari, kita mendapatkan manfaat dan juga berkah bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rasmian dan juga Bu Dwita dan juga Bapak Ibu pembina serta siswa-siswa yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Saya sendiri mohon maaf jika selama memandu webinar hari ini ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya tutup webinar kita hari ini. Kita bisa berjumpa lagi besok di webinar selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Ibu. Terima Salam kasih hormat. Kita tutup ya ruangan ini, kita ganti nanti malam di fiksi ya. Terima kasih semuanya.